Selamat datang di Match Analysis dan Squad Pick Pandit X GPL. Video ini akan membantu kalian dalam bermain GPL, terutama untuk mencari siapa pemain yang paling potensial di setiap tim. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa join di Liga Pandit X GPL. Caranya gampang, install GPL di www.playgpl.com. Login, masukkan grup code Pandit FC, lalu main dan kumpulkan poin. Kalau kamu jago, kamu berkesempatan dapat hadiah-hadiah ini di akhir kompetisi. Kita awali pembahasan kali ini dari grup A. Swiss akan bertemu dengan tuan rumah Jerman. Secara kualitas pemain, Jerman jelas unggul dibanding Swiss. Namun, Swiss yang juga belum kalah di perhelatan kali ini, tidak bisa dianggap sebelah mata. Untuk rekomendasi pemain dari Jerman, nama-nama seperti Ritz Musiala masih jadi komoditas utama. Namun memasukkan Toni Kroos akan menjadi pembeda di skuad GPL kalian. Sementara untuk Swiss, Xherdan Shaqiri si spesialis moncer di timnas, jadi rekomendasi utama, selain Xhaka dan Vargas. Masih di grup yang sama, pertandingan seru akan tersaji antara Skotlandia melawan Hungaria. Meskipun kedua tim masih punya peluang lolos, namun Skotlandia punya peluang lebih besar pada laga ini. Hungaria yang diprediksi akan tampil menyerang, kami rekomendasikan Varga, Salai, dan Szoboszlai, berharap tendangan terarah dia bisa mendulang poin. Sementara untuk Skotlandia, pemain sayap dan tengah punya peluang lebih bagus untuk mendulang poin. Maka dari itu kami beri opsi McTominay, Robertson, dan McGinn untuk dapat poin. Beralih ke grup B, Spanyol yang sudah lolos ke fase selanjutnya akan berhadapan dengan Albania yang butuh kemenangan agar bisa lolos ke babak 16 besar. Meski Albania membutuhkan 3 poin, namun Spanyol diprediksi akan tetap menyerang untuk memastikan diri sebagai juara grup. Alvaro Morata, Nico Williams, dan Lamine Yamal menjadi pemain yang akan mendulang poin pada matchday 3 nanti. Dari Albania tidak banyak nama, namun mereka tampil solid dengan Kazim Laci, Klaus Gasula, sebagai pendulang poin yang bisa jadi diferensial. Laga hidup mati akan dijalani Italia dan Kroasia. Kedua tim masih butuh kemenangan agar tetap bisa lolos fase selanjutnya. Kedua tim akan bermain hati-hati namun tetap mencuri poin melalui serangan balik. Magis dari Modric diharapkan bisa kembali hadir bagi Kroasia di laga genting, selain ada Brozovic dengan tendangan roketnya. Dari Italia, Scamacca diprediksi akan membuka keran golnya, selain Chiesa dan Di Marco dengan crossing. Masuk grup C, yang dimana semua tim masih punya peluang lolos dan bahkan bisa keluar sebagai juara grup. Serbia lawan Denmark cukup menarik. Serbia yang telat panas dan punya creative chances yang cukup banyak, akan tampil menyerang. Dusan Tadic, Mitrovic, dan Vlahovic menjadi kunci bagi Serbia. Sementara untuk Denmark, kolektivitas tim saat menghadapi Inggris cukup mengejutkan. Eriksen, Højlund, dan Hiljemark akan menjadi poros bagi Denmark. Laga lain di grup C mempertemukan Slovenia dan Inggris. Kita harus berhati-hati terhadap Inggris yang biasanya overhype, objektif adalah kunci. Sementara Slovenia bermain cukup efektif di 2 laga pertama mereka. Kami rekomendasikan Šeško, Sporar, Mlakar. Sementara dari Three Lions, kami pilih Kane, Foden, dan Bellingham. Di grup D akan dibuka lewat pertandingan antara Polandia lawan Prancis. Polandia tanpa Lewandowski akan kesulitan menghadapi tim favorit juara, Prancis. Pemain tengah akan menjadi kunci bagi mereka. Nama-nama seperti Zielinski, Zalewski, dan Buxa bisa masuk radar. Sementara untuk memilih penyerang Prancis yang punya harga lebih murah bisa disematkan untuk Marcus Thuram, Griezmann, dan Dembele, diferensial dari Mbappe tentunya. Di pertandingan lain, Belanda akan berhadapan dengan Austria.
kedua tim masih punya peluang dan berharap bisa menang untuk lolos ke fase 16 besar. Di kubu Austria, pilihan bisa jatuh ke Gregoritsch, Romano Schmid, dan Baumgartner. Sementara Belanda, ada Depay, De Jong, Frimpong. Beralih ke grup E, laga sulit ditebak terjadi antara Rumania dan Slovakia. Meski menang secara mengejutkan di pertandingan pertama, Slovakia masih diunggulkan karena mereka juga bisa mengejutkan dengan menang lawan Belgia. Maka dari itu pemilihan pemain belakang masih menjadi rekomendasi karena diprediksi laga akan berjalan lambat. Langsung saja dari Rumania kami pilih George Puskás, Yanis Hagi, dan Sorescu. Lalu dari Slovakia kami rekomendasikan Bozenic, Haraslin, dan Kuka. Sisi lain dari grup ini, Ukraina dan Belgia harus berjuang hingga pertandingan akhir untuk bisa memastikan lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan akan berjalan berat sebelah karena Belgia akan terus menyerang sebelum mengamankan poin. Dari Ukraina, kami pilih Dovbyk, Yaremchuk, dan yang dipertuan Agung Mudryk. Dari Belgia tanpa ragu kami pilih Lukaku, KDB, dan Trossard. Terakhir, grup F akan mempertemukan Portugal dan Georgia. Laga ini seharusnya akan sangat mudah bagi Portugal, mengingat kualitas pemain mereka jauh di atas Georgia. Meski begitu, Georgia juga masih ada sedikit kesempatan. Dari Portugal tentu saja Sanggot bersama dengan Bruno Fernandes dan Bernardo Silva menjadi pilihan utama. Di kubu Georgia, tentu Kvaratskhelia, dua lainnya adalah Chakvetadze dan Fekverskiri. Last but not least, Turki lawan Ceko. Laga seru untuk menjadi penentu. Dari kubu Ceko tidak banyak pilihan, kami rekomendasikan Schick, Lozek, dan Lukas Profot. Sementara Turki bisa pilih Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, dan kiper Mert Günok. Itulah hasil rekomendasi untuk Matchday 3. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.